Kurang jelas. Sidang kedua terdakwa Igede Ari Astina atau Jering SID terkait kasus dugaan ujaran kebencian melalui postingan ID Kacung WHO telah digelar secara online pada Kamis 22 September 2020 kemarin. Sidang disiarkan secara live streaming melalui channel YouTube PN Denpasar dari 3 tempat berbeda, yaitu di PN Denpasar, JPU di Kejari Denpasar, dan Jering di Polda Bali. Oh ya, karena masih ada kegiatan dari terdakwa, supaya lebih tenang, itu sidang diskor lagi ya. 5 menit lagi ya. Siap, Majelis Hakim. Majelis Hakim yang diketuai oleh Ide Ayu Atnyadewi memberikan waktu 1 minggu kepada pihak Igede Ari Astina alias Jering guna menyusun eksepsi atau pembelaan untuk menolak perkara yang akan disampaikan pada sidang mendatang. Sebenarnya salah saya apa sih? Ya, nanti. Apakah saya punya kapasitas membubarkan ID? Soal tentang kesalahan saudara itu soal pembuktian ya. Belum saudara dinyatakan bersalah ya. Jadi itu menyangkut soal pembuktian ya. Sekarang yang perlu saudara ketahui, apakah saudara mengerti yang sudah dijelaskan tadi? Ya. Silakan saudara konsultasikan kepada penasihat hukum saudara, apakah saudara akan mengajukan keberatan atau eksepsi terhadap dakwaan yang dibacakan oleh penuntut umum tadi, ya? Ya, maaf Yang Mulia, nanti saya akan mengajukan eksepsi dan penasihat hukum saya juga akan mengajukan eksepsi. Terima kasih Yang Mulia. Jadi untuk persidangan hari ini belum siap ya? Hakim menanggapi kuasa hukum dari terdakwa Jering, di antaranya Iwayan Swardana, Sugeng Teguh Santoso, bersama 10 advokat lainnya yang mengajukan eksepsi pada agenda sidang virtual mendatang. Kita kasih waktu ya, 1 minggu. Jadi permohonan saudara setelah kami musyawarahkan ya dengan majelis, kami sudah membuat court calendar ya. Mungkin ini bisa saudara sepakati ya. Kita sepakati. Majelis Hakim yang diketuai oleh Ide Ayu Atnyadewi mengatakan permintaan pihak terdakwa telah dimusyawarahkan dengan Majelis Hakim berdasarkan kop kalender persidangan yang disepakati. Anggota Majelis Hakim, Imade Pasek, menjelaskan kop kalender persidangan telah disusun hingga pada keputusan akhir. Ulangi ya, saudara penasihat hukum, terdakwa, dan penuntut umum. Majelis Hakim sudah menyusun kop kalender. Itu rencana persidangan perkara ini. Dalam artian bahwa rencana persidangan yang dibuat ini, apabila nantinya pada tahap-tahap pemeriksaan itu tidak dilakukan, berarti ini tidak akan dilanjutkan. Pada sampai saat ini perlu saya sampaikan pada saudara tentang agenda persidangannya adalah pada hari Selasa tanggal 29 September, sesuai dengan hak terdakwa dan penasihat hukum, itu diberi kesempatan untuk mengajukan eksepsi atau keberatan terhadap surat dakwaan. Kemudian nanti pada hari Kamis tanggal 1 Oktober 2020, kepada penuntut umum diberikan kesempatan untuk menyampaikan tanggapan atau pendapatnya terhadap eksepsi penasihat hukum maupun eksepsi dari terdakwa. Berikutnya nanti tanggal 6 Oktober hari Selasa, Majelis Hakim akan menyikapi eksepsi itu setelah mendengar pendapat umum. Pengacara Jering SID, Sugeng Teguh Santoso, menanggapi Majelis Hakim atas penyusunan kop kalender tersebut, bahwa sebaiknya kalender persidangan itu disusun sampai putusan selah terlebih dahulu. Apabila Majelis Hakim, terima kasih atas kop kalender yang telah dibuat oleh Majelis Hakim. Kami sangat menghargai, walaupun sebenarnya kode kalender itu hanya yang pertama kali ya, sampai pada putusan sela dulu. Mungkin Majelis Hakim punya kebijaksanaan menyatakan dakwaan itu dibatalkan, mungkin saja. Itu kan potensi terjadi. Tetapi kebijaksanaan Majelis Hakim juga telah disampaikan tadi dengan bijaksana. Kalau putusan sela, atas putusan sela membawa implikasi untuk proses pemeriksaan pembuktian, sudah juga dijadwalkan. Karena itu kami berusaha untuk mengikuti ya.
Yang kedua terkait dengan surat kami karena surat Kemudian Ketua Majelis Hakim Ide Ayu Dewi mengatakan akan mempertimbangkan permohonan dari pihak terdakwa. Selain itu, meminta penasehat hukum terdakwa dan jaksa penuntut umum tetap mengikuti persidangan yang telah disepakati. dengan proses dan jadwal sidang. Terima kasih Majelis Hakim. Tentang permohonan saudara itu tentunya akan kami pertimbangkan, ya. Tentunya akan kami pertimbangkan. Yang penting kami sudah membuat jadwal persidangannya, ya. Demikian. Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum Otong Hendra Rahayu membacakan kembali isi surat dakwaan dalam sidang virtual tersebut. Dalam dakwaan pertama, Jaksa membacakan bahwa terdakwa dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi berupa unggahan pada akun Instagram @JeringSID milik terdakwa pada tanggal 13 Juni 2020 dan 15 Juni 2020 yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan atau SARA kepada ID Bali. Ariastina alias Jering untuk dakwaan pertama tersebut dianggapkan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 28 ayat 2 junto pasal 45A ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik junto pasal 64 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Demikian Majelis Hakim yang mulia, secara garis besar telah kami jelaskan mengenai dakwaan yang telah kami bacakan tersebut. Demikian, terima kasih.